warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sela Bunga Novensa, NIM 1710288. Di sini saya akan membagi informasi mengenai bagaimana cara memiliki saham dan bagaimana cara melakukan trading saham. Oke. Pertama, kalian harus mengunjungi sekuritas-sekuritas terdekat kalian. Contohnya seperti Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Anugerah Sekuritas Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian memilih sekuritas yang kalian pilih, kalian akan disuruh mengisi formulir, di mana sebelum pengisian formulir, kalian akan disuruh memenuhi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi koper buku tabungan, dan materai 6.000. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki kartu NPWP? Kalian tidak perlu takut bagi mahasiswa atau bagi seseorang yang tidak memiliki penghasilan, karena kalian hanya perlu meminta surat pernyataan pada pihak sekuritas untuk surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Nah, setelah kalian memenuhi persyaratannya, kalian akan disuruh mengisi formulir. Di mana untuk pengisian formulirnya itu kalian bisa melalui online maupun offline. Di mana untuk offline kalian bertemu langsung dengan broker dalam pengisian formulirnya. Sedangkan untuk online-nya, kalian akan diarahkan mengunjungi website resmi sekuritas yang kalian pilih dalam pengisian formulir. Di mana untuk pengisian formulirnya sendiri, itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengisian rekening saham dan yang kedua pengisian formulir rekening dana investor atau RDI. Kenapa ini dipisah antara rekening saham dengan RDI? Karena tujuannya adalah untuk penghematan biaya administrasi. Setelah kalian mengisi formulir, kalian serahkan formulirnya atau kalian accept formulirnya, kalian akan menunggu proses pembuatan akun, di mana prosesnya ini kisarannya hanya 1 minggu. Ini tergantung sekuritas-sekuritas yang kalian pilih. Setelah proses selesai, kalian akan diminta untuk mengisi deposit awal, di mana deposit awal ini tergantung sekuritas yang kalian pilih. Biasanya untuk sekuritas-sekuritas Indonesia memberikan minimal deposit awal kisaran dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Lalu bagaimana dengan kita yang mahasiswa ingin memiliki saham, tapi untuk deposit awal kita belum mampu dalam harga jutaan? Tenang saja, karena ada beberapa sekuritas yang memberikan minimal itu hanya 250.000 sampai dengan 100.000 rupiah saja. Jadi jangan perlu khawatir untuk pengisian deposit awal. Nah, setelah kalian menyetorkan deposit awal, kalian akan dikonfirmasi dan diminta untuk verifikasi kepada email pribadi kalian untuk mendapatkan ID atau username, PIN, dan password. Di mana ID atau username, PIN, dan password ini digunakan untuk login saham online kalian dan mendapatkan kartu akses KSEI. Jadi, kalian harus tetap ingat bahwa ID, password, dan PIN ini juga berfungsi untuk melakukan trading saham. Setelah kita memiliki saham, kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan trading saham. Nah, saya di sini akan memberikan informasi-informasi mengenai cara melakukan trading saham yang baik dan benar. Sebelum saya lanjutkan, apa sih trading saham? Trading saham adalah suatu kegiatan jual beli saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian awal terhadap harga jual terakhir atau capital gain. Sederhananya, bahwa trading saham didapatkan apabila harga jual akhir lebih tinggi daripada harga pembelian awal, seperti itu. Nah, setelah kalian paham mengenai trading saham, saya akan membahas beberapa kiat-kiatnya. Yang pertama adalah kalian harus paham mengenai metode investasi saham, di mana untuk metode investasi saham itu terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi saham jangka panjang. Di mana untuk investasi jangka pendek sendiri adalah suatu kegiatan investor dalam membeli saham ketika harga saham perusahaan mulai turun dan segera menjual saham ketika nilai saham perusahaan itu naik atau meningkat. Nah, setelah kalian paham metode jangka pendek, saya akan membahas mengenai metode jangka panjang. Di mana untuk metode investasi jangka panjang adalah suatu kegiatan investor di mana investor ini ingin mendapatkan dividen atau keuntungan perusahaan jangka panjang. Jadi investor di sini membeli saham atau menanamkan sahamnya dan menjadi investor tetap tanpa ingin menjual kembali saham yang telah ditanamkan. Seperti itu. Nah, kiat kedua adalah kalian sebelum membeli atau menjual saham kalian harus paham latar belakang perusahaan dan kondisi perusahaannya.
Nah, latar belakang perusahaan itu seperti bagaimana pertumbuhan perusahaan 3 tahun terakhir. Apakah kondisinya selalu naik, atau kondisinya semakin turun, atau bahkan kondisinya naik turun. Jadi kalian harus memahami dan menganalisis penyebab dari perubahan ini, penyebab dari pertumbuhan perusahaannya ini. Kemudian yang kedua harus diperhatikan adalah dari faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini bagi beberapa perusahaan ini bisa menyebabkan sahamnya anjlok. Bagaimana bisa? Nah, ini tergantung dari perusahaannya, karena isu politik sosial itu sangat berpengaruh terhadap saham yang kalian tanam di suatu perusahaan. Jadi kalian sebelum menanamkan saham, kalian harus paham kondisi perusahaannya itu sebagaimana. Nah, setelah kalian memahami metode, memahami cara menganalisis dan mempelajari perusahaan sebelum membeli, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kita tahu kapan harus menjual dan kapan harus membeli saham. Nah, saya akan membahas mengenai ini di grafiknya. Setelah kita mempelajari beberapa tips, yaitu metode investasi saham dan bagaimana cara belajar dan menganalisis kondisi perusahaan, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara membaca grafik saham atau biasa disebut dengan analisis teknikal. Nah, jadi untuk sebagian orang atau sebagian yang sudah biasa bermain saham atau trading saham, ini adalah hal rutinan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi, karena tujuan dari pembacaan grafik saham ini adalah membantu kalian dalam menyusun strategi untuk transaksi jual beli. Nah, dan juga tujuannya adalah meminimalisir kerugian yang akan terjadi dan ilmu forecasting kalian, seperti itu. Nah, di sini saya memberikan info sedikit mengenai bagaimana cara membaca grafik saham. Nah, di dalam grafik saham itu terdapat beberapa komponen penting yang harus kalian pahami, yaitu ada candlestick, trend, momentum, dan time frame. Di mana candlestick ini adalah bagian pertama yang harus kalian pahami, karena grafik saham adalah kumpulan dari candlestick selama jangka waktu tertentu. Jadi, di dalam ilmu analisis teknikal, candlestick ini dibagi menjadi dua, yaitu candlestick bullish dan candlestick bearish. Nah, candlestick bullish terjadi ketika harga saham ditutup atau lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan. Misalnya, harga pembukaan saham TLKM hari ini adalah 3.600. Kemudian, saham TLKM ditutup di harga 3.650 rupiah. Maka itu artinya harga saham di hari itu mengalami kenaikan, sehingga candlesticknya akan berwarna hijau atau berwarna putih. Nah, sedangkan candlestick bearish adalah kebalikan dari candle bullish, yaitu terjadi ketika harga saham ditutup lebih rendah dibandingkan harga pembukaan. Misalnya, harga saham PNLF dibuka di harga Rp380, kemudian sore hari PNLF ditutup dengan harga Rp376, maka harga saham mengalami penurunan di hari itu sehingga candlestick berwarna merah atau berwarna hitam. Setelah candlestick, kalian akan saya jelaskan mengenai tren, di mana tren adalah komponen yang menentukan apakah suatu saham termasuk dalam tren naik, turun, atau sideways. Ada beragam cara dan analisis untuk mengetahui tren suatu saham, dan kalian bisa menggunakan bantuan indikator moving average atau MA misalnya. Dengan analisis tren tersebut, kalian sesungguhnya telah menentukan pergerakan tren dan potensi arah selanjutnya. Yang ketiga ada momentum. Nah, momentum dalam grafik saham berkaitan dengan momentum kapan beli dan kapan jual alias sinyal trading. Nah, momentum bisa diketahui melalui indikator leading seperti stochastic, oscillator, RSI, money flow, dan lain-lain. Dalam grafik, momentum sangat penting untuk trader karena dari pergerakan tren dan candle yang terbentuk, indikator-indikator momentum ini bisa menjadi alat bantu untuk menentukan apakah saham sudah waktunya beli atau dijual. Nah, yang terakhir ada time frame. Time frame atau disingkat TF sangat menentukan sinyal-sinyal, tren, titik-titik, support resisten yang dihasilkan dari suatu chart. Nah, TF yang lebih panjang juga bisa membuat Anda lebih bisa melihat chart pattern yang terbentuk dari suatu grafik. Jadi, dalam membaca grafik, kalian tentukan kecenderungannya, trennya melalui analisa support resisten. Lihat garis-garis horizontal yang ada di dalam grafik.
Dari support resistance, kita juga bisa melihat card pattern yang terbentuk. Salah satunya double top yang terbentuk di saham main. Perhatikan lingkaran di atas, dua lingkaran itu. Nah, di dalam grafik, kalian bisa juga satu contoh indikator leading yaitu stochastic. Dan time frame yang ada di grafik juga cukup jelas. Dengan 4 komponen ini di dalam grafik, kalian bisa lebih mudah menginterpretasikan analisa-analisa teknikal untuk trading. Jadi, dalam analisa grafik, jangan melupakan 4 hal itu yaitu candlestick, trend, momentum, dan time frame. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara membaca grafik saham. Karena grafik saham adalah poin penting yang harus kalian pahami sebelum bertransaksi jual beli saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi ini masih dirasa kurang dan belum mendetail, karena di sini saya juga masih belajar. Otomatis buat kalian teman-teman untuk memahami saham, kalian itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Nah, informasi yang saya sampaikan adalah informasi dasar dalam melakukan trading saham. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.